Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal ardi bil haqqi sawwarakum wa ahsana sawwarakum wa ilaihil masyir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang beriman, yang sabar mengikuti berita Al-Quran dari dalam buku ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Jika ada yang sakit di antaranya, semoga Allah segera menyembuhkannya dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada episode yang lalu kita berhenti pada titik ini. Baiklah, sedikit kita ulangi seperti apa yang telah kita lakukan pada ayat-ayat yang lalu. Kata demi kata harus kita perhatikan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita salah pengertian. Karena apabila terjadi salah pengertian, maka akan jauhlah menyimpangnya perjalanan kita. Memang tidak menyimpang hakikat ketuhanan, akan tetapi mengurangi nilai tasbih kita kepada Allah, karena tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Baiklah, tentu saudara-saudaraku dan juga saya sebagai penulis sudah sama-sama siap untuk meneliti kata-kata di dalam ayat ini, yaitu surat 2 ayat 30. Marilah sama kita uraikan kalimat ini dengan tata bahasa yang sederhana. Kalimat ayat di atas berbentuk sebagai pemberitahuan bahwa Allah akan menjadikan khalifah. Maksud dari kata menjadikan yaitu berarti merubah. Berarti sudah ada yang akan dirubah. Jadi artinya sudah ada yang akan dijadikan khalifah, tetapi belum jadi khalifah pada waktu Allah berfirman itu.
pada kalimat kedua, malaikat menjawab, mengapa engkau akan menjadikannya padanya orang-orang yang akan berbuat binasa padanya, yaitu padanya bumi, dan bertumpahan darah. Kalimat ini menggambarkan bahwa malaikat tersebut khawatir akan terjadinya suatu peristiwa pada bumi yang akan ditempati oleh khalifah itu. Suatu peristiwa yang pernah mereka saksikan. Jadi artinya malaikat itu khawatir akan terulang kembali suatu peristiwa yang tidak mereka ingini, yaitu berbuat binasa dan bertumpahan darah. Dari sederet pengertian ini yang dapat kita simpulkan bahwa malaikat telah sering melihat kejadian berbuat binasa dan bertumpahan darah tersebut. Suatu pernyataan secara tak langsung dari malaikat bahwa sudah ada kehidupan badannya di waktu sebelumnya. Kehidupan badannya yang mempunyai darah karena dinyatakan bertumpahan darah. Dan kalau ada darah, sudah tentu ada daging. Dan pertumpahan darah membutuhkan suatu kekuatan yang cukup kuat atau besar. Ini menunjukkan bahwa yang mempunyai darah dan daging itu mempunyai tulang punggung yang cukup kuat. Berarti sudah mempunyai bentuk bangunan tubuh yang sudah dapat bergerak leluasa. Dan pernyataan malaikat yang mengatakan orang yang akan berbuat binasa, ini menunjukkan bahwa bangunan tubuh yang sudah mempunyai akal, akan tetapi akal yang belum mempunyai, yang belum diisi atau kendali. Dan kalimat selanjutnya, malaikat menyatakan diri bahwa mereka akan melebihi dari yang akan dijadikan khalifah. Dari hal kepatuhan kepada Allah. Kalau Allah hanya untuk menghendaki pengabdian kepadanya. Ini suatu pernyataan malaikat atas ketidaksetujuannya untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Akan tetapi, tanpa menyadari, malaikat tersebut telah mengurangi nilai tasbihnya kepada Tuhan dengan mengecilkannya, seolah-olah hanya menganggap sebatas itulah kemampuan Allah, hidayahnya atau petunjuknya kepada yang akan dijadikan khalifah. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi berarti masih banyak lagi rahasia-rahasia ilmu Allah itu yang tidak diketahui oleh malaikat. Dari serangkai keterangan di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut, yaitu bahwa pada masa itu telah berkembang makhluk hidup yang dapat bergerak leluasa dan berakal, akan tetapi akal mereka belum mempunyai kendali, yaitu ilmu. Maka oleh sebab itu mereka lalu cenderung kepada berbuat binasa dan bertumpahan darah. Dan makhluk tersebut dapat kita samakan keadaannya dengan keadaan Adam alaihissalam.
Karena Allah memilih di antaranya Adam alaihissalam untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Ini dinyatakan Allah di dalam firman-Nya. Surat 20 ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa tabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Yang artinya kemudian memilihnya Adam Tuhannya, lalu menerima taubat atasnya dan memberinya petunjuk. Saudara-saudaraku yang budiman, rasanya kita semua, saudara-saudaraku dan saya sendiri, tak akan berbeda pendapat kalau yang dikatakan barang sesuatu yang dipilih. Tidak mungkin barang sesuatu itu hanya satu, itu saja. Sudah tentu di antara yang banyak. Walau akan ditembak sekalipun, penulis tetap akan berpendapat seperti itu. Rasanya cukup jelas semua keterangan yang kita korek dari ayat-ayat di atas. Tidak ada rasanya alasan untuk membantah bahwa sudah ada kehidupan badannya sebelum Adam diturunkan ke bumi ini. Saya sebagai penulis mengakui bahwa ini adalah pendapat mengenai maksud daripada ayat-ayat di atas. Akan tetapi ini dapat kita pandang dari segala sisi dengan segala keterbukaan. Jangan dengan pikiran yang tertutup. Ada di antara orang-orang Muslim menyampaikan bantahannya kepada saya sebagai penulis dengan alasan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang sangat cerdas. Jadi malaikat dapat mengetahui apa kira-kira yang akan terjadi di kemudian hari. Saya sebagai penulis juga tidak menyalahkan mereka berpendapat. Akan tetapi pendapat melalui pedomanlah yang sebaiknya kita pakai. Marilah kita berpedoman kepada ayat di bawah ini. Kalau memang malaikat itu serba tahu dalam segala keadaan. Surat 22, surat 2 ayat 32. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya membaca terjemahannya. Berkata malaikat, Maha suci Engkau, kurung Tuhan, tiada pengetahuan bagi kami kecuali apa-apa yang telah diajarkan Engkau kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bukan maksud kita untuk memojokkan pendapat seseorang, akan tetapi Al-Quranlah yang memojokkan yang salah. Nah, sekarang apakah yang harus kita perbuat dalam rangka meneliti atau dalam rangka penelitian terhadap alam semesta yang terbentang luas ini? Kemanakah langkah kita arahkan? Langkah yang sebaiknya kita tempuh adalah memakai pedoman. Tanpa pedoman, perjalanan kita akan mengarah kepada tujuan, tidak akan mengarah kepada tujuan yang sebenarnya. Ilmu dan iman adalah ibarat mesin dan kemudi.
ilmu saja tanpa iman sama dengan sebuah kendaraan tanpa kemudi, tetapi mempunyai mesin kekuatan untuk bergerak yang tidak dapat untuk diarahkan. Dan iman saja tanpa ilmu sama dengan sebuah kendaraan yang mempunyai kemudi tetapi tidak mempunyai mesin. Bisa diarahkan ke tempat tujuan akan tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk bergerak. Jadi tidak akan mendapatkan kemajuan karena tidak mempunyai kekuatan. Maka dari itu, orang yang berilmu dan beriman adalah suatu kenikmatan yang sejati. Karena dia dapat menjalani perintah Tuhan bagi yang mempunyai kesanggupan. Yaitu seperti penyelidikan-penyelidikan di alam ini. Termasuk menembus ruang angkasa bumi dan sebagainya. Akan tetapi sayang mereka yang berilmu tidak begitu hirau dengan pedoman Allah di dalam tidak begitu hirau dengan pedoman yang Allah di dalam firman-Nya. Surat 40 ayat 83. Maka apabila datang kepada mereka rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang jelas, kesukaan mereka kurung hanya dengan apa yang ada di sisi mereka daripada ilmu, dan menimpa apa yang ada bagi mereka dengannya yang mereka perolok-olokkan. Demikian arti daripada ayat tadi. Ilmu manusia itu saja tidak akan cukup walau pintar bagaimana jua pun orangnya, tetap ada kelemahannya. Maka yang menciptakannya lah yang lebih mengetahui hasil pekerjaannya. Sama dengan seseorang yang menciptakan sesuatu, hanya seseorang itulah yang mengetahui rahasia serta terjadinya apa yang diperbuatnya itu. Orang lain tidak akan dapat mengetahui secara pasti rahasianya walau sudah memeriksa hasil pekerjaan itu. Hanya bisa mengira-ngira dan memperkirakan, kecuali diberitahu oleh yang menciptakannya. Seperti firman pada ayat berikut. Surat 96 ayat 5. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajari manusia apa-apa yang tidak ia ketahui. Cukup jelas apa yang telah kita singkapkan dan meyakinkan karena ada dalil, yaitu ayat Al-Quran bagi umat yang beriman. Seiring dengan keterangan ayat di atas dan akan protes malaikat kepada Allah yang akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ini dikarenakan malaikat telah menyaksikan bahwa akal dan pikiran badannya itu belum sempurna. Belum mempunyai pertimbangan sedikit jua pun. Hanya dikuasai oleh hawa nafsu belaka, menunjukkan bahwa mereka belum mempunyai ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itulah hanya Tuhan
yang mengetahui kegunaan manusia itu dihijrahkan ke bumi yang kita tempati sekarang ini. Untuk memisahkan diri dari yang suka bertumpah, berbuat binasa dan bertumpahan darah. Dan di tempat yang baru mereka datangi atau di tempat mereka yang hijrah, mereka akan mendapatkan tantangan-tantangan hidup di dalam kehidupan mereka yang harus mereka tanggulangi dengan ilmu yang telah diajarkan Tuhan kepadanya sewaktu setelah dia dipilih. Nah, saudara-saudaraku, waktu jualah yang memisahkan kita. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Demikian, kalau ada yang belum gitulah mengerti dengan apa yang kita baca, tanyakanlah di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan senang hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.